Beliau tak mau dipanggil Ustadz, tapi terserahlah kita mau panggil Ustadz atau tidak. Yang jelas saya panggil Ustadz lah. Spesialisnya memang beliau terapis, dan beliau mengkaji tentang Tibbun Nabawi ini dari beberapa kitab. Maka nanti kita sangat berharap semoga beliau tidak sedikit-sedikit ngasih ilmunya, tapi keran itu dibuka besar. Karena hari ini mohon maaf ayahanda bunda, mungkin termasuk saya sendiri, terkadang Tibbun Nabawi itu kita hanya jadikan sebagai alternatif kesekian gitu kan. Dan tidak ada rasa yakin yang utuh bahwa Tibbun Nabawi ini adalah solusi terbaik yang dihadirkan untuk kesembuhan. Jadi kalau ada orang yang sakit, coba deh tes yang nih, ya alternatif saja. Jadi terkesan hanya main-mainan saja. Contoh saja bekam yang rutin bulanan, kadang kita lewat. Yang Nabi tak pernah lewatkan itu. Kemudian juga doa syifa, kemudian kita juga banyak hal lah terkait dengan Tibbun Nabawi yang kita sering melewatkannya. Maka alhamdulillah beliau hadir di sini. Satu sisi juga beliau sekarang sedang ada pasien khusus yang sedang diterapis. Pasien antum hari ini anak teman abang saya, anak Pak Junai. Jadi pasien yang sekarang sedang kanker otak di rumah sakit Jakarta. Dokternya tak mau operasi lagi, karena kalaupun operasi tingkat kesembuhannya tipis. Kalau nggak gagal, cacat permanen. Nah itu dokternya, mereka nggak berani ambil resiko. Jadi kalau seandainya dibedah pun, sembuh pun hanya 0 sekian persen, tapi cacatnya permanen, maka akhirnya mereka ambil keputusan pulang. Saya alhamdulillah ketika di Jakarta bertemu, dan saya sampaikan, Pak, cobalah. Tapi ini jangan jadikan alternatif, itu ya bahasa saya. Kalaupun memang sembuh, Allah sembuhkan, dan ini wasilah. Karena dalam hadis Nabi kan dikatakan, ini suatu hari ada sahabat Nabi datang. Beliau sampaikan, ka'anna fi ru'usihi tayr. Wahai Nabi, saya ngerasa di kepala saya ini ada seperti burung. Artinya saking sakit kepala beliau itu. Dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya ini harus berobat? Kemudian Nabi katakan, tadawu, berobatlah. Fa innallaha ta'ala lam yudi da'un illa wudi'a lahu dawa. Karena Allah tak mungkin mendatangkan penyakit kecuali Allah hadirkan obatnya. Bahkan disampaikan obat itu bisa jadi bukan satu, malahan banyak alternatif obat-obat yang lain. Di dalam hadis lain dikatakan, likulli da'in dawa fa iza usiba dawa'udda buri'a biiznillah. Sesungguhnya setiap penyakit pasti akan datang obatnya. Maka jika hilanglah penyakit itu dari obat ini, sesungguhnya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin ada yang bertanya, Ustadz, kalau obat ada unsur haramnya macam mana? Karena hari ini mungkin ada orang pengen berobat tapi ada kandungan haram-haramnya. Rasulullah pun sampaikan bahwa tak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sesuatu dari sesuatu yang diharamkan. Innallaha lam yaj'al syifaakum fi ma harrama alaikum. Mana mungkin Allah menyembuhkan kalian dari sesuatu yang Ia haramkan. Jadi kalau memang ada metode yang diharamkan Allah atau perbuatan syirik, harus potong ini, anyutkan ke sini, pakai telok warna ini, dibuang ke sini. Kemudian syaratnya harus mandi sekian banyak. Nah, mohon maaf, saya katakan kita tak sepaham dengan itu. Bahkan kalau boleh ekstrim saya sampaikan, jika sudah mau menyembelih atas niat kesembuhan, menghanyutkan berharap kesembuhan, maka kita sudah mendatangkan keyakinan yang lain bahwa yang menyembuhkan bukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik Ustaz, bismillah, iya syirik. Nah, jadi kalau seandainya memanglah itu dijalankan, tak mungkin Allah datangkan kesembuhan dari sesuatu yang Ia larang.
Ya, saya pernah dapat materi terkait dengan penyakit ini. Penyakit itu ada 3. Jadi Bapak Ibu tolong diingat, jadi penyakit itu ada 3 macam. Yang pertama, penyakit itu penyakit medis. Penyakit medis. Kalau penyakit medis harus diselesaikan dengan cara medis. Ibu kena kapak, berdarah, luka, bantet, ketingok tulang, datang ke saya minta ruqyah, dek kayak nyambung. Kalau medis selesaikan dengan cara medis. Ya, jadi ada penyakit itu medis. Ya, luka tangan, bantet, jahit lu, baru datang ke saya doakan semoga Allah ringankan penyakitnya. Jadi jangan sampai penyakit medis kita selesaikan dengan cara non medis, keliru. Yang kedua, ada juga penyakit yang non medis. Penyakit yang non medis macam mana, Ustadz? Kalau penyakit yang non medis ini saya melogikakannya dengan hal yang sederhana. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ini sampah, nah ini sederhana ya. Kalau ini sampah, akan apa yang terjadi? Kalau ada sampah di sini, bau ya. Kalau bau, maka mendatangkan apa? Lalat. Setiap ada sampah maka bau, dan kalau bau pasti akan datang lalat. Pacak kecoa, pacak tikus. Pertanyaan saya, macam mana cara ngusir lalat? Nggak, mana cara ngusir lalat? Buang sampahnya. Tangkap, tangkap silahkan. Sederhana membuang lalat itu seperti yang disampaikan Abang Dika tadi. Nak hilang lalat, jangan buang lalat, jangan usir lalat. Maka cari sumber masalahnya, yaitu sampah. Ini penyakit non medis. Syirik, makan haram, durhaka orang tua, itu semua sampah yang masuk ke dalam tubuh. Setiap sampah masuk ke dalam tubuh, jangan salahkan ketika ada lalat-lalat yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau orang dekat dengan yang maha kuat, maka makhluk akan lemah. Tapi kalau jauh dari yang maha kuat, maka nanti akan ada kekuatan-kekuatan makhluk yang menguasainya. Nah, itu penyakit yang kedua. Ya, kalau memang ada tuan-tuan, bapak ibu yang nengok orang, ya intinya ada sampah dalam tubuhnya. Saya tak melihat ada jin, tapi saya melihat ada sampah dalam tubuhnya. Orang kadang datang ke rumah nih, Ustaz coba tengok ku nih, ada mendedik di dalam. Ku dek cak nengok. Betul, dia datang ke rumah, tolong Ustaz tengok. Ku nih sebab aku dek cak, aku dek tahu. Karena bukan urusan kita. Ini kehidupan kita, ini kehidupan alam gaib. Gak usah usik kehidupan alam gaib, cukup fokus dengan kehidupan kita saja. Kalau ikut ketentuan Allah, ketentuan Rasulullah, insya Allah tak ada kekuatan gaib yang akan mengganggu kita. Tapi ketika jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, ketentuannya, maka akan ada kekuatan yang makhluk menguasai tubuh kita. Gak usah itulah. Jangankan yang tak zahir, yang zahir pun bakal menaklukkan kita ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penyakit yang kedua. Dan mohon maaf, banyak umat di sini penyakit. Saya kasih contoh. Suami istri berkelahi. Mungkin istri tahu belang suami yang selama ini nyadek tahu. Pas ketahuan belang suaminya, nyamrung, nyadiem, nyadendem kayak bini ya. Nyanganga, gawe minder di kamar. Sembayang dek nak agi, apa dek agi. Hanya di kamar bayi. Suami ke pening. Mohon maaf. Salat akhirnya terabaikan, makan pun tak nak agi, anak pun tak pati dirta. Sampah dah nih? Sampah kan? Sampah. Akhirnya dia akhirnya suaminya gelisah, datang orangin ke rumah. Datang orang ke rumah, langsung ngomong, "Coba tolong tengok biniku. Dulunya ceria, sekarang ngapanya jadi macam nih?" Orang akan ngomong apa? Adi bende di dalam mah. Adi bende di dalam mah. Pasti akan itu yang diomong. Akhirnya macam mana biar selesai? Ki bawa ke rumah. Kalau kita berubat, kalau pecah kunci ya. Awal dek jadi ada masalah. Sebenarnya sesederhana, selesaikan masalah dia, selesaikan diagnosa apa masalahnya, selesai, insya Allah selesai baik jadi ya.
Ya, ini yang kedua. Dan yang ketiga, penyakitnya dua-dua ya. Medis AD, non medis AD. Kalau medis dan non medis bercampur, selesaikan medis, selesaikan non medis. Dan hari ini kita akan mendapatkan banyak materi dari Ustadz Syukri terkait dengan materi yang medis, ya. Dan beliau insya Allah akan menjelaskan terkait dengan Tibbun Nabawi. Ya, harapannya kami juga Ustadz tidak mudah untuk sewat-sewat langsung ke rumah sakit berobat, makan kimia terus setiap hari. Kasihan anak kami. Apa solusinya kalau anak demam, pilek-pilek, ya biar tidak terlalu mudah percaya dengan sebab terus kan ubat. Kalau terlalu sering kami percaya ubat yang nyembuh, ujung-ujung kami yakin ubat yang menyembuhkan, Ustaz. Nah, itu sudah syirik juga kita. Nah, maka itu kami persilahkan Ustaz Syukri. Saya lihat hari ini lumayan banyak dan mohon maaf kita di sini materinya memang kita panjangkan. Jika nanti terdengar suara azan Isya, kita stop dulu. Kita dengar azan Isyanya. Kita dengar azan Isya, kita jawab azan Isyanya. Tapi setelah itu kita lanjutkan dulu materinya. Kurang lebih sekitar sampai jam 8. Kemudian kita berikan sesi tanya jawab sekitar 3 sampai 5 orang. Baru setelah itu kita sholat Isya berjamaah di sini, ya. Baik itu, tapi kalau memang ada yang pengen sholat Isya berjamaah di masjid, tidak masalah. Dan jika pengen datang lagi ke sini, jika ada yang pengen ditanyakan, insya Allah kita masih ada, walaupun sudah bubar, tapi Ustadznya insya Allah masih bertahan di sini sebentar. Saya persilakan kepada Ustadz Syukri untuk menyampaikan materinya tentang Tibbun Nabawi. Al-waktu iya. Ustadz nak sambil berdiri yuk. Mendekku duduk di DBH. Ustadz Fadol, saya di bawah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pakai ini aja ya. Enak pakai ini aja, Ustaz. Biar antum dek kededep. Dek kededep. Dek, pakai ini lebih enak lihat ya. Apa Ustaz? Biar ku dapat pahala Ustaz masaknya, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, dengan kesempatan ini saya diundang untuk mengisi tentang pengobatan ya. Pengobatan di sini sangat luar biasa. Sebenarnya saya nggak ada ilmu di sini. Semuanya itu ilmu Allah. Ilmu Allah. Nggak ada. Manusia itu nggak ada yang berilmu kecuali Allah. Semuanya itu datang Allah. Pertama, awal saya belajar Tibbun Nabawi ini itu dengan tidak sengaja. Dengan istri saya sakit, ditemukan di Pekanbaru oleh Ustadz Haris almarhum. Beliaulah guru yang sangat saya kagumi. Karena dari beliau saya dapat ilmu seperti ini. Karena kesembuhan itu simple sekali. Yang pertama, akidahnya yang jelas. Yang kedua, obatnya satu. Tawakal ke Allah. Itu satu. Yang kedua, Tibbun Nabawi itu terbagi dari tiga. Tibbun Nabawi itu terbagi tiga. Yang pertama, apa asupan nutrisi yang terbaik untuk tubuhnya? Yang pertama itu nutrisi yang terbaik. Nutrisi. Jadi nutrisi ini banyak, Pak, Ibu. Ya. Nutrisinya banyak. Banyak kebagiannya. Salah satunya ada minuman. Minum yang kita minum itu nutrisi yang bagus, energi yang sangat luar biasa. Makanya banyak orang kekurangan cairan itu sakit pinggangnya, sakit ginjalnya, terus kering. Ya. Ini air. Luar biasa energi yang dihasilkan dari air. Yang kedua, apa asupan yang terbaik? Satu, madu. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik obat itu madu dan
Quran, madu. Karena di madu ini nggak ada manusia yang bisa buat madu. Ada bapak-bapak yang bisa buat madu nggak? Kalau mau madu bisa, ya. Kalau mau madu bisa. Tapi kalau membuat madu nggak ada yang bisa buat. Membuat madu. Membuat madu ini apa yang bisa membuatnya? Lebah. Lebah itu luar biasa. Diambilnya bunga ini, diambilnya bunga ini, diambilnya bunga ini. Kita nggak tahu bunga apa yang ada dalam madu. Nah, yang ketiga Al-Quran. Nah, di Al-Quran inilah penggalian ilmu dari Ustadz Haris Hidayatullah itu yang luar biasa. Dari penciptaan, dari awal penciptaan manusia sampai ke meninggalnya, sampai dibangkitkan kembali, itu dari mana? Ada yang tahu? Ada tahu? Nah, penciptaan manusia itu pertama dari tulang ekor, Pak. Nah, kita cari nih tulang ekor. Tulang ekor. Tulang ekor itu adalah pondasi manusia, Pak, Ibu. Pondasi yang sangat luar biasa. Makanya ketika banyak orang jatuh terduduk, lumpuh. Banyak terjatuh duduk, lupa ingatan. Banyak jatuh keduduk, saraf kejepit. Banyak jatuh keduduk, meninggal. Jadi jangan ada dulu di tempat saya tuh anak-anak main. Pas duduk di kursi, bangun, ditarik kursinya, duduk, langsung lumpuh. Jangan main-main dengan tulang ekor. Nih. Karena pondasi manusia itu tulang ekor diapit pinggul. Itu pondasinya. Nah, kenapa? Dibangkitkan nanti manusia itu dari tulang ekor juga. Maka Ustaz Haris Hidayatullah itu dia meneliti ada apa dengan tulang ekor. Nah, ilmu barat ini nggak bisa meneliti ini. Walaupun dibakar dengan sekian derajat Celciusnya, sel tulang ekor itu nggak mati, nggak hancur dia. Nah, makanya beliau menemukan pengobatan, namanya pengobatan perbaikan sistem tubuhnya. Sistem. Nah, makanya di sistem itu banyak caranya memperbaiki tulangnya. Yang pertama, dengan sholatnya yang bagus, gerakan yang bagus, otomatis tulang-tulangnya lurus. Kita tengok hewan nih, kucing. Ada yang tahu hewan kucing? Kucing itu pandai mencari obat. Ketika dia sakit, dia makan rumput-rumput, muntah, obat dia. Yang kedua, pernah nggak kucing bangun tidur memanjangkan badannya? Makanya kucing nggak ada kena saraf kejepit, Pak. Nggak ada juga kucing itu terkena sesar, operasi sesar, sampai 4 atau 5 anaknya nggak ada. Ya, makanya kondisi kucing yang, masa kita kalah sama kucing? Mau kalah nggak sama kucing? Nggak mau kan kalah sama kucing? Nah, kucing aja bisa dia melahirkan. Masa kita nggak bisa? Harus dibedah. Ada caranya supaya nggak disesar. Ada caranya supaya nggak dibedah. Makanya ada namanya pengobatan metode Maryam. Sekarang metode ini orang barat banyak melakukan. Kenapa kita enggak? Lahirnya di dalam air. Kenapa kita enggak melakukan? Istri saya sendiri bidannya. Enggak bidan rumah sakit. Ini sistem. Yang ketiga apa? Pembuangan sampahnya. Yang pertama, pembuangannya. Pembuangan sampah. Nah, pembuangan sampah ini banyak cara. Banyak cara untuk membuang sampah. Salah satunya dengan berbekam sebulan sekali. Makanya kalau ada orang kolesterol
kolesterol tinggi sama darah tinggi, nggak perlu minum obat. Ibu, bapak, nggak perlu minum obat. Cukup melakukan puasa Senin Kamis, Yaumul Bid, setelahnya berbekam sembuh, nggak ada kolesterol. Insya Allah. Kenapa kolesterol tinggi? Yang pertama, darah di situ menumpuk, ada timbul penyumbatan, makanya ada kolesterol yang tinggi, tensi tinggi, macam-macam. Nah, bekam, ada fasdu, ada lintah, ada lagi olahraga yang teratur, keringatnya keluar, banyak toksin-toksin lagi yang lain lagi. Nah, bagaimana kebanyakan kita ini pandemi COVID ya. COVID ini luar biasa. Sekarang orang udah menuhankan COVID, Pak, Bu. Banyak sekarang tuh orang udah menuhankan COVID. Kenapa? Yang pertama, sedikit ada orang batuk-batuk sebelah, lari. Bahkan salaman pun pakai, ini bukan salam. Salam tuh berjabat tangan. Satu lagi, harus pakai hand sanitizer setiap hari. Wudu itu lebih bagus. Karena wudu itu lebih bagus. Ini ada bakteri baik, Bu. Ada bakteri baik di tangan kita. Maka dianjurkan Rasulullah itu habis makan, jilat jarinya. Jilat jari. Saya dari sana tuh ke sini 3 kali naik pesawat. 3 kali naik pesawat. 2 kali di antigen. Alhamdulillah positif tidak. Ya, bukan positif COVID ya, positif tidak. Kenapa? Yang pertama kita menjaga imunitasnya. Bagaimana cara Yang pertama untuk menjaga imunitasnya, yang pertama yang dilakukan yakin ke Allah, bismillah. Itu. Yang kedua, minum madu. Kalau nggak ada madu nggak ada nih, bisa dengan air serai yang hangat-hangat, jahe yang hangat-hangat, atau habatus sauda bisa diminum. Karena itu obat nutrisi untuk meningkatkan imun kita. Itu yang nggak berbayar tuh, yang kayak jahe merah itu nggak berbayar, tanam sendiri. Terus serai itu nggak berbayar, tanam sendiri bisa. Ya, banyak. Terus sekarang ada kata Ustaz tadi, demam ya. Demam sedikit-sedikit ke dokter. Demam sedikit-sedikit ke dokter. Sebenarnya di tanaman-tanaman kita itu banyak tanaman-tanaman obat. Banyak tanaman obat. Satu, ketika kita demam panas dingin. Demam panas dingin. Kalau demam panas dingin otomatis badannya panas. Merasakan panas. Terus menggigil. Kalau Bapak yakin, insya Allah Bapak mandi air yang dingin, insya Allah sembuh. Dengan air yang dingin, saya udah mencobanya. Makanya saya udah yakin. Ambil air yang dingin, bukan air es pula. Yang dingin, ambil 1 ember gayung, dimandikan dengan sekaligus, langsung bawa istirahat, insya Allah sembuh. Karena itu juga dianjurkan ke Nabi Ayub. Ambil air yang dingin untuk mandi. Yang segar. Itu salah satunya. Yang kedua, yang selanjutnya, yang demam masih juga meriang, masih juga demam. Makan yang pahit-pahit, kayak daun pepaya. Terus ada sambiloto, itu ada antibiotik yang sangat luar biasa. Maka sifat pahit dalam tubuh itu melancarkan peredaran darah. Sifat pahit. Makanya ada sifat pahit, ada sifat manis. Dalam tubuh itu ada semuanya. Ada sifat pahit, ada sifat manis, ada asam, ada asin. Semuanya ada. Bagaimana cara kita memadukan herbal itu? Ya Pak ya.
Sampai sini paham Pak, Bu? Paham? Paham ya? Nah, ini. Yang ketiga, pasti orang bertanya nih, bagaimana sih memperbaiki sistem? Sistem nih banyak halnya. Yang pertama tadi dengan sholat, yang kedua dengan cara minum, yang ketiga dengan cara makan, yang ketiga dengan caranya memperbaiki sistemnya itu dengan banyak berwudu. Karena kalau wudu itu bersih sekali. Nah, makanan juga, makan yang harus dijaga. Gimana cara menjaga makanan? Yang kedua, jangan campurkan antara, maka Rasulullah nggak pernah memakan dua protein yang berbeda, walaupun dia halal. Jadi, makanya cara makan itu yang halal dan thayyiban, bukan yang halal saja. Sekarang tuh macam-macam Pak makanan, yang BMSG-nya banyak, luar biasa. Kebanyakan penyakit tuh kalau dari makanan itu santan-santannya. Coba orang-orang tua dulu ada enggak pakai micin? Makan? Hah? Enggak ada. Umur orang-orang tua dulu berapa sampai berapa tahun? Sampai bahkan ratusan tahun. Enggak ada berpenyakit. Paling sakitnya apa? Sakit pinggang paling. Kena angkat-angkat berat. Ya. Jadi gitu. Nah, selanjutnya memang kita selalu menjaga cairan yang kita konsumsi. Cairan. Nah, kalau untuk laki-laki, ini banyak keluhan di orang laki-laki, penyakit laki-laki itu pinggang. Kebanyakan. Pinggang. Kenapa di pinggang? Ada yang tahu kenapa di pinggang? Ada yang tahu? Satu, kencing berdiri, itu penyebabnya salah satunya. Salah satu penyebabnya itu kencing berdiri, pipis berdiri. Itu salah satunya. Yang kedua, salah satu penyebab sakit pinggang, kurangnya minum. Yang ketiga, sakit pinggang, apa penyebabnya lagi? Ada yang tahu lagi? Ada yang tahu lagi? Penyebabnya? Hah? Apa? Kebanyakan duduk. Makanya ketika kita belajar pun ada adabnya duduk. Gini, Rasulullah itu menerima wahyu dari malaikat Jibril itu lutut ketemu lutut. Bagaimana duduknya kira-kira? Kalau lutut ketemu lutut. Kalau lutut ketemu lutut, otomatis duduknya gimana? Duduk iftiras ya. Duduk antara dua sujud. Dibandingkan dengan duduk sila. Duduk sila itu tulang ekornya ketekan. Coba rasain saja sendiri. Duduk antara dua sujud itu duduk dengan tulang duduk, jelas duduknya. Duduk sila itu duduk dengan tulang ekor, ketekan tulang ekornya. Itu salah satu duduk penyebabnya. Terlalu banyak duduk. Salah satu penyakit pinggang itu. Kalau misalnya pegel, pindahkan kaki ini, boleh, silakan. Nah, itu salah satu. Yang kedua, penyebabnya lagi. Dengan terlalu banyak duduk bersandar, tulang ekornya juga kena. Bersandar, kaki sonjoran bersandar. Ketekan juga tulang ekornya. Makanya ketika orang duduk istiros, duduk antara sujud itu lebih fokus dia. Banyak nggak? Pernah nggak bapak-bapak ketemu orang sholat Jumat tidur? Sering nggak? Sering kan? Karena dia duduk sila. Duduk sila itu nyaman untuk tidur, Pak.
Nyaman sekali untuk tidur. Ya, tapi kalau duduk istiros, mungkin nggak dia tidur? Coba rasain saja sendiri. Lebih fokus, energi naik ke kepala, itu jelas. Energinya langsung naik ke kepala. Terus oksigennya langsung ke kepala. Lurus dia, tegak. Bisa dipraktekkan. Itu salah satu, dengan duduk aja itu. Nah, kalau keluhan ibu ini kebanyakan rahim turun. Rahim turun, maaf ibu ya, rahim turun. Yang kedua, benjolan. Itu kebanyakan. Cara mengatasinya sebenarnya gampang, nggak susah, nggak perlu operasi, nggak perlu dibedah-bedah, simple sekali. Nanti boleh ada siapa yang mau nanti maju ke depan, 3 orang ada keluhan yang asam urat siapa, terus ada keluhannya asma siapa, maju nanti minta yang asma 1 orang, yang ada saraf kejepit nanti boleh maju juga, ya. Pokoknya saya minta nanti asma saraf kejepit, saya minta, sama asam urat, ya, 3 orang. Yang ikhwan aja, yang awat jangan. Ya. Atau nanti yang sinusitis. Ya. Kamu mau tahu pengobatannya gimana, simpelnya pengobatan dari Al-Qur'an. Jelas sekali. Simple. Penyakit itu nggak perlu dioperasi, nggak perlu minum obat kimia. Ada beberapa bagian, Bu. Bapak, perbedaan antara obat kimia sama obat herbal. Ada perbedaannya, banyak. Ya. Yang pertama, obat kimia itu jelas dari kimia. Herbal itu jelas dari tumbuh-tumbuhan yang thayyib, dari tumbuh-tumbuhan. Ini masuk ke nutrisi ya. Jelas. Yang kedua, yang pertama tumbuh-tumbuhan ya, ini kimia. Yang pertama, mengkonsumsi obat-obat kimia itu awet muda. Perbandingan kimia itu cepat penuaan. Ini yang kedua, minuman herbal itu mengobati dari akar-akarnya dengan berlahan-lahan. Mengobati. Kalau obat kimia, ini apa? Menambah masalah baru. Yang ketiga, obat herbal apa? Alami. Obat kimia ada zat beracun. Nomor 4. Ada yang tahu lagi obat kimia? Obat herbal? Ekonomis, nggak perlu dibeli. Kalau ada tumbuh-tumbuhan tuh itu tinggal ditanam. Bisa di pot-pot, tanam di pot-pot, tinggal diambil, rebus, minum. Kayak pegagan tuh luar biasa sekali, itu bisa untuk otak anak. Ya. Nih. Ekonomis. Kimia mahal. Berbayar lah. Mahal.
Ya. Selanjutnya yang kelima, obat herbal apa? Halal dan thayyiban, pasti jelas. Halal. Obat kimia belum tentu halal, Pak. Nggak ada label halalnya, ya. Ini nggak jelas nih. Nomor 5 ini nggak jelas. Ya, nggak jelas tuh bahannya. Karena makanya MUI itu nggak berani membuat label halal di obat-obat kimia, itu nggak berani dia. Namanya nggak jelas. Ya. Nah, ini salah satunya. Perbandingan yang sedikit ini jadikan contoh. Makanya ketika step juga. Anak step kebanyakan masuk ke rumah sakit disuntik. Itu bukan solusi. Ya, itu bukan solusi suntik itu. Karena saya udah menangani pasien step itu mungkin lebih dari 1.000 orang. Simple. Step itu energinya nggak naik ke kepala, oksigennya nggak naik. Maka timbul step panas. Tinggal dinaikkan energinya. Ada caranya. Caranya simple. Bisa dengan siram dengan air, ada dengan air yang dingin. Otomatis mengejutnya luar biasa, hilang. Habis itu baru dilimpatik. Salah satu yang paling simple itu. Yang kedua, dudukkan dia antara dua sujud, dipres. Otomatis juga naik energinya ke kepala, langsung spontan hilang. Banyak caranya. Step. Itu kan keluhan keluarga semua itu. Keluhan ibaratnya anak step langsung ke rumah sakit. Itu bukan solusi. Disuntik nanti sarafnya mati akan jadi autis. Banyak anak disuntik jadi autis. Dihambat. Dihilangkan stepnya dengan paksa. Jelas Bu ya? Pak ya? Nih. Ini bagian nutrisi nih. Sebenarnya banyak lagi. Nutrisi itu banyak. Bisa dengan nih untuk bapak-bapak yang mau yang perkasa, itu simple. Konsumsinya tempe. Tempe sama madu dikonsumsi. Langsung ambil madu, celupkan tempe, makan. Itu bagus. Nutrisi yang terbaik untuk bapak-bapak. Ya. Untuk abang-abang, bapak-bapak itu yang terbaik. Ambil tempe, zat dalam tempe itu luar biasa tuh. Kacang kedelai itu zatnya luar biasa, tinggi sekali. Ditambah lagi madu, celupkan, minum, makan. Tempe itu. Jangan digoreng, tempe mentah. Ya, tempe yang mentah, masih mentah, ambil, dicelupkan dengan, atau bisa juga di jus. Tempe itu di jus dengan kurma. Di jus dengan kurma, itu bisa juga. Nah, itu salah satunya. Oke ya. Sampai sini paham ya? Oke. Sampai sini paham ya? Sampai sini? Paham ya? Nah, kita masuk ke apa tadi? Oh, ya. Oke. Mohon maaf, masih azan, nanti kita lanjutkan ya. Memang antum disuruh minum dulu. Bapak Ibu, kita bisa jangan
Baik, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya apa nih? Tadi Sistemnya. Sistemnya itu simple. Yang pertama dengan sholatnya yang ditumaninahnya. Maka kebanyakan kita sholat itu rukunya sekedar ruku. Takbirnya sekedar takbir. Berdirinya sekedar berdiri dan sujudnya sekedar sujud. Makanya bagaimana contoh Rasulullah sholat, bagaimana kalau mau kita sholat, bagaimana Rasulullah sholat, begitulah kita sholat. Yang pertama, sholat, ada yang tahu yang pertama, apa syaratnya? Yang pertama, berdiri tegak lurus, menghadap kiblat. Kebanyakan menghadap kiblat aja, berdiri tegaknya lurus, belum tentu lurus. Ada yang bisa mempraktekkan berdiri tegak lurus ini seperti apa? Mari. Ini titah, ini amanah nih maju. Ayo. Jangan ngemaluan sulami. Ya. Sini aja. Silakan. Hadap ke depan. Ya. Menghadap sini. Berdiri tegak lurus coba. Ya, tegak lurus. Udah lurus belum tuh? Udah lurus belum? Kalau untuk logika kita udah lurus belum? Hah? Menghadap kiblat semua enggak? Caranya gimana? Semua, makanya tadi tumit ketemu tumit, bahu ketemu bahu. Berarti nih, perhatikan ya. Menghadap sana. Tumit ketemu tumit. Ayo. Tumitnya ketemu tumit saya. Nah, ya. Tumit ketemu tumit, bahu ketemu bahu. Yang kedua, berdiri tegak. Busung dadanya dibusungkan. Berdiri tegak. Dagu nempel. Menghadap ke tempat sujud. Coba takbirnya seperti apa? Ayo, takbir. Salah. Ya biar makanya sama-sama belajar. Nah, Allah. Jadi cara yang benar menghadap ke kiblat semua. Tangan membuka. Nah, tarik. Otomatis ini ketarik, tegang dia dapat. Ya. Ketarik semua. Yang keempat, yang selanjutnya gimana? Ini lurus. Ya. Ya. Maka bisa rasakan nanti. Ya. Yang selanjutnya apa? Rukunya, coba ruku. Nah, gimana? Lurus nggak? Bagus nggak? Ya. Yang pertama kalau kita letakkan air di sini nggak tumpah, Pak. Itu perintah Rasulullah tuh sudut rukunya seperti itu. Makanya, ayo diri. Seburuk-buruk pencuri, orang yang paling buruk itu salah satunya orang mencuri sholatnya, salah satu ruku dan sujud. Nah, coba. Tegak, ini tegak. Posisi tegak, ayo ruku. Posisi tegak, jangan gitu, posisi tegak. Kakinya tadi, kaki sempurnakan dulu. Luruskan. Ini, nah, nih gini. Ininya nempel, nah jadi ini yang lurus. Nah, gitu. Ya, dua-dua itu juga, bukan ini. Nih. Nah, ya. Ini lurus. Kepala lurus dulu. Nah, posisi ini ruku. Ayo. Tahan di sini. Ayo, ruku. Nah, coba perhatikan saya. Perhatikan, nih. Ini naikkan. Nih nempel. Nah. Ini nempel nih. Nih, dagu nempel. Jadi gini. Tahu nggak akibatnya kalau kita rukunya seperti ini? Tahu nggak akibat penyakit yang didapatkan? Salah satunya vertigo. Cervical ini ketekan. Maka kelingan dia. Pas bangun kelingan.
Itu salah satu penyebabnya. Jadi ini nempel dagu nih. Nah, lurus ke depan dikit. Nih dorongkan ke depan dikit. Nih tegak. Nah, gitu. Ini dagu nempel. Ya, karena nggak terbiasa. Ya, itu salah satu ruku. Ruku aja kita perhatikan tuh. Perhatikan. Pas posisi ini ditarik semuanya. Jadi posisi badan tuh renggang, rukunya bagus. Makanya kalau rukunya bagus, sujudnya bagus, nggak ada sakit saraf kejepit itu bubar kabur dia, nggak ada. Makanya posisinya, pondasinya harus lurus dulu. Ayo sujudnya, coba sujud. Nah, perhatikan, ketika sujud, yang pertama ini lurus, ini enggak. Belakang maju lagi ke depan, badannya maju ke depan. Lagi. Ayo, ini angkat perutnya angkat. Anak domba itu bisa lewat di bawah perut nih. Angkat. Jadi ini perutnya aja angkat. Nah, gitu. Ya. Jadi anak domba itu bisa lewat di bawah apa? Di bawah perut. Ayo, udah. Ya. Jadi sujudnya benar dulu, semuanya benar, makanya nggak ada saraf kejepit yang masuk. Itu salah satu penyebab saraf kejepit vertigo, itu salah satunya. Sholatnya nggak benar. Makanya kita kalau mengkaji bagaimana cara sholat, tengok, bisa dilogikakan nggak? Lurusnya seperti apa lurusnya? Makanya ketika kita sholat, maka ketika itulah penyakit-penyakit itu hilang. Tenang. Nah, sholat itu sistem yang paling luar biasa. Ruhnya dapat. Ya. Ruhnya dapat. Udah. Jadi, yang kedua, ibadah. Jangan pula kita sholat untuk sehat, itu salah. Tapi kita sholat sekaligus sehat. Makanya ada yang bilang sehat itu jaga pola tidur. Salah. Rasulullah tuh tidurnya nggak banyak Rasulullah. Rasulullah tuh nggak banyak tidur. Tapi orang semuanya sepakat Rasulullah orang yang paling sehat sedunia. Kenapa? Tahajudnya, sholatnya benar. Yang kedua, olahraga Rasulullah apa? Berkuda, manah, renang. Itu dari kecil, ajarilah anak berkuda, manah, renang. Itu dari kecil berarti. Olahraga yang sangat dianjurkan Rasulullah. Yang disenangin. Makanya ketika ada orang memanah, bertanding panahan, ada 2 pertandingan itu, Rasulullah datang. Saking cintanya dengan panahan itu. Salah satunya melatih kefokusan, yang kedua membentuk rongga dadanya. Supaya nggak sesek salah satunya. Seimbang, kiri kanan main. Dan juga dapat kekuatan di situ. Ya. Itu perbaikan sistem salah satunya dengan sholat yang benar. Yang kedua, dengan cara minum yang benar. Pertama, sholat yang benar ya. Yang benar. Yang kedua, dengan cara makan dan minum yang benar. Yang ketiga, cara buang kotoran yang benar. Makanya kalau kita mengikuti cara Rasulullah berpakaian, cara Rasulullah minum, cara Rasulullah duduk, insya Allah penyakit itu kabur, nggak akan ada. Ya, sampai sini paham ya?
Paham ya sampai sini ya? Oke. Yang selanjutnya apa tadi? Pembuangan sampah. Nah, banyak nih, ada bekam. Dua. Ada apa lagi? Bekam? Apa lagi bekam? Habis bekam? Hah? Apa? Hah? Puasa itu salah satu ke sistem nih. Bukan pembuangan. Ayo, olahraga bisa, keringat. Tiga. Ayo. Buang najis, buang kotoran. Itu kotoran tuh bawah tuh. Kalau nggak dibuang bahaya. Ya. Kotoran. Najis. Buang hajat. Yang keempat, ayo, ada yang tahu? Bisa dengan fasdu. Yang kelima, bisa dengan donor darah, bisa juga. Yang keenam, lintah. Yang ketujuh, bisa dengan kolon. Banyak lagi yang lainnya. Makanya kalau orang kena penyakit, nggak bisa dengan, kalau misalnya bapak stroke, ibu stroke misalnya, terkena penyakit stroke, bisa nggak dengan obat aja sembuh? Bisa nggak? Tanpa perbaikan sistemnya, tanpa dibuang sampahnya, bisa nggak? Makanya di ketiga-tiga ini di pengobatan harus disinergikan. Nggak boleh dengan satu saja. Makanya ketika orang kena kanker otak, bisa nggak dengan sistem aja diperbaiki? Hah? Tanpa nutrisi bisa nggak? Tanpa pembuangan? Nggak bisa. Harus semuanya digabungkan. Oke, sampai di sini kita buka sesi pertanyaan saja. Oke. Contoh tadi apa? Contoh dulu atau tanya jawab dulu? Boleh contoh dulu. Ya, 3 orang. 3 orang. Ada yang saraf kejepit, ada nggak? Saraf kejepit, silakan. Yang saraf kejepit, ada nggak? Nggak ketingok bang saraf ada. Terasa ada tuh. Ada yang mau saya Zat, silakan. Asma. Yang asma ada nggak? Yang asma? Yang sesak napas? Asma. Minum aja asma solon. Ayo. Ini keluhannya apa nih? Saraf kejepit. Nggak bisa posisi apa sekarang? Sekarang bisa. Oh, udah sembuh berarti? Kemarin sempat diurus. Oh, udah sembuh berarti ya? Masih sakit? Kadang-kadang masih. Sekarang nggak? Nah, berarti nggak bisa. Nggak bisa jadikan contoh. Biar dia rasa perubahannya itu. Nggak bisa jadikan contoh. Kepala kaki bang. Hah? Abang saya. Atau vertigo? Yang vertigo? Nggak? Kan saraf kejepit bang pala. Ayo, saraf kejepit. Iya. Oke. Di kaki. Nah. Ini nggak bisa duduk seperti apa? Nggak bisa sila? Oke, nggak bisa sila ya? Oke. Duduk Pak. Kaki selonjoran Pak. Buka ini. Ke depan lagi. Oke. Oke, tiduran. Maaf, agak ke depan dikit. Takut kena. Oke. Dika mana Dika? Video kan Dika. Hah? Oh, baring ke sana, Pak.
Nah, gitu. Maaf Pak ya. Maaf ya. Ini posisi ini. Ini sakit Pak ya? Ini enggak? Ya, benar ya? Berarti ini sakit ya? Oke. Ini ke sini. Berarti maaf Pak ya. Ini sakit enggak? Ya. Sini? Enggak. Ya. Berarti posisinya kebuka, tapi nggak bisa sila. Sini. Tinggal diketarik. Oke. Ini diginikan Pak. Ketarik sini. Oke. Ke tangan di kepala Pak. Angkat kepalanya. Ini angkat juga. Kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ulang lagi Pak ya. Ayo. Angkat. Angkat kakinya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Coba Pak, sila Pak. Gimana? Udah bisa sila? Hah? Udah bisa sila? Masih sakit dikit lagi ya? Berarti udah bisa sila ya? Jadi simpel nggak? Ya? Simpel kan? Ayo kita tuntas sekali Pak. Tuntaskan sekali. Angkat. Oke. Coba lagi Pak. Yuk, silakan. Gimana? Alhamdulillah ya, bisa ya. Jadi simpel nggak obat saraf kejepitnya? Ya? Bisa? Bisa silakan? Cuma ini ada, kalau ngilangin trauma, Hah? itu anak saya ini kan pernah operasi. Ya. Jadi kalau dia pernah jatuh dari motor, nah dia trauma ketika ada misal suruh loncat atau apa. Itu lebih bagus ke Al-Quran aja Pak, lebih ke fokus ke Al-Quran. Nah simpel ya. Ada lagi, yang asma ya ada yang asma nggak? Yang sesak napas, sering? Nggak ada ya? Hah? Hilang sering kesemutan? Dibuang semutnya Pak. Jadi kesemutan itu penyebabnya. Kesemutan itu kena ketarik. Ketarik. Jadi ketariknya dari mana? Makanya kalau ketika sila, otomatis darahnya nggak lancar. Karena kendor dia. Otomatis ketarik, darah-darahnya juga menyumbat. Makanya ketika duduk itiros, itu nggak ada jarang kesemutan, paling pegel. Beda. Duduk itiros, itu nggak ada kesemutan, kecuali pegel. Tapi kalau duduk sila, itu pasti kesemutan berdirinya. Ya, beda ya. Itu salah satunya. Darah nggak lancar, salah satu darah nggak lancar itu salah satu penyebab kesemutan. Ada lagi pertanyaan? Nah, ada lagi nggak yang mau dijadikan model? Jadikan model nih, ada nggak? Yang pinggang. Ayo, yang pinggang. Sekarang sakit pinggangnya? Sekarang? Kalau mau sujud, Coba. Kalau mau sujud sakit? Oh gitu ya. Oke, duduk. Ya duduk, kaki lurus ke depan. Kaki lurus ke sana. Nah, lutut ya. Oke. Tinggal ini diliput Pak. Yang ini dilipat ke belakang. Itu lah, di belakang. Tarik saya, pegang. Nunduk. Tarik saya, kuat. Tarik. 1, 2,
Udah? Simple kan? Udah berapa tahun, Pak? Bulanan ini. Hah? Baru 2 bulan 3 bulan. 2 bulan, 3 bulan? Ya? Hilang? Kemana dia, Pak? Hah? Jadi simple ya? Ya, sama-sama. 3 bulan sakitnya. Menyembuhkannya berapa menit? Berapa menit? Hah? Simple nggak obatnya? Nggak ada sekali. Halo? Tes. Tes. Aku baca dulu. Simple kan? Simple nggak? Jadi penyakit itu gampang obatnya, nggak perlu disuntik, nggak perlu minum obat, sembuh. Asal kita tahu titik sakitnya yang mana, cara menterapinya bagaimana, cara memperbaiki sistemnya gimana. Simple. Sama juga yang benjolan, yang penyakit-penyakit benjolan, yang maaf ibu-ibu yang kanker payudara. Simple, nggak perlu dioperasi, spontan benjolannya hilang. Atau ada ibu-ibu yang punya benjolan? Langsung selesainya sekarang. Tanpa berbaring, tanpa ibu berbaring. Tanpa ibu duduk, tanpa berbaring. Bisa. Spontan. Jadi simple. Ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, sekarang sesi pertanyaan ya. Sesi pertanyaan. Yang mau bertanya ya silakan. Buka sesi pertanyaan 3 dulu ya. Atau langsung jawab ya, langsung jawab aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imbeien itu akibat dari apa? Yang pertama, pinggulnya dua-duanya kebuka, tinggal ditutup. Kalau herbalnya bisa dengan daun ungu, Pak. Ungu. Nah, cara menggunakan daun ungu yang pertama, dikeringkan dulu dikit, atau ambil didiamkan dulu 1 hari biar getahnya itu hilang dulu. Yang kedua direbus saja, minum. Atau bisa boleh cara minum, bisa pagi, siang, malam 3 hari sekali boleh. Sebelum sarapan ya? Boleh. Kalau malam dan tidur. Selain itu kalau disebutkan apa? Dan ungu dia. Salah satunya. Yang kedua, bisa dengan latihan kayak model dayung sepeda tapi badan kita angkat ke atas. Jadi berbaring, dayung sepeda. Kita berbaring, dayung sepeda model berbaring. Udah sering kita lakukan. Terus setiap bangun tidur kita lakukan. Jadi masih ada juga? Masih. Nah, dengan daun ungu herbalnya bisa. Oke. Masih dulu. Tangkap pengacara. Ya. 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 Nah, sekarang udah sembuh. Nah, latihannya jangan sila lagi karena udah ketekan. Duduknya banyakkan duduk W. Duduk istiros atau duduk W. Ya, latihan.
Nah, gitu. Tapi itu nggak semua orang bisa ya, nggak semua bentuk tulang itu beda-beda. Setiap orang bentuknya beda-beda, maka ada ada diagnosanya. Ada diagnosanya, maka ada pelatihannya juga. Kalau mau ikut pelatihan, ikut. Kalau udah jatuh ke duduk agak sulit, makanya harus diterapinya di tempat lain, jangan di sini. Waalaikumsalam. Itu namanya epilepsi. Ya. Nah, makanya di situ kalau misalnya dingin, otomatis darah itu nggak lancar. Apa penyebabnya? Kalau darah nggak lancar, otomatis oksigen nggak nyampe ke kepala. Itu penyebabnya. Nah, ketika dia kejang-kejang, itu langsung dilipat aja, kakinya dilipat ke belakang. Apa tekukkan kaki ke belakang dua-dua, kayak duduk orang sujud, paringkan ke belakang, insya Allah langsung. Iya, makanya bahaya, makanya harus cepat-cepat dia. Hah? Harus diterapi. Harus diterapi. Saya punya pengalaman anak saya sama. Kasih contoh, Bang Dika aja jadi korban. Kasih contoh yang epilepsi tadi ya. Boleh sih. Terapinya. Bapak boleh. Bapak. Ya. Untuk apa nih? Yang epilepsi ya. Oh ya, contoh yang epilepsi tadi. Sekalian tulang ekornya coba. Mudah-mudahan dengan satu saya nengok udah tulangnya agak bisa lah mungkin. Bapak duduk. Bisa nggak ya? Epilepsi dulu ya. Oke, bisa. Bapak duduk antar dulu sujud. Nah, duduknya seperti ini. Nah, pegang lututnya. Siapa megang lutut dua-dua? Berdua. Satu orang lagi. Satu orang pegang lututnya. Pegang lutut. Ya. Siap. Baringkan ke belakang kayak gini. Tentu terus belakang. Nah. Dengan posisi ini aja udah langsung nggak kejang lagi dia. Langsung sadar, insya Allah. Disadar juga deh. Enakan nggak pinggangnya? Oh gitu ya? Kalau epilepsi ya? Enakan nggak? Ya. Enakan nggak? Enakan ya? Ringan. Insya Allah dengan kayak gitu langsung spontan insya Allah. Ibu-ibu ada yang bertanya? Yang ibu-ibunya ada yang bertanya nggak? Silakan. Ya. Turun. Kalau turun itu tandanya kebuka dia. Pinggulnya kebuka. Tinggal ditutup. Ada diagnosanya juga. Ada cara diagnosanya. Nggak mungkin di sini. Nggak bisa di sini lah. Kalau yang itu nggak bisa di sini. Bisa nanti temuin Kak Indah. Ada terapis di sini Kak Indah. Itu. Nah, sama Kak Indah, beliau udah diajari caranya. Insya Allah di Bangka itu beliau bisa, insya Allah.
gimana? Oh. Oke. Ini benjolan. Benjolan tuh banyak, Pak. Bu, ada benjolan di leher, ya. Ada benjolan, ada benjolan di payudara. Ada kalau benjolnya payudara sebelah kiri, otomatis kaki kanannya kebuka, kaki kiri kebuka dan ketarik ke belakang, otomatis tegang. Tegang itu otomatis darahnya nggak lancar, ngumpul di situ. Ngumpul di situ otomatis bengkak dia. Contoh, selang nih, ada pipet nggak? Ada pipet nggak? Contoh selang nih. Nih, misalnya, kalau dia tegang, tarik betul-betul ketarik, otomatis darah lancar nggak? Macet ya kan? Macet di situ timbul membengkak dia di situ, benjolan. Caranya gimana? Kendorin darahnya lancar. Posisinya gini, kebanyakan. Kalau yang sebelah kiri, kaki kanannya kebuka, kaki kiri kebuka, ketarik ke belakang. Otomatis tegang. Kalau yang kanan kebalikannya. Yang ini kebuka, ketarik ke belakang. Otomatis yang kena. Kalau leher kenanya bagaimana? Yang benjol di sini, ketarik ke belakang, melintir lagi. Nah, otomatis kena di sini. Maka ada diagnosanya juga dan ada cara menterapinya. Tadi ada juga yang frozen shoulder yang nggak bisa angkat tangan, ya Pak ya, nggak bisa angkat tangan. Simple obatnya. Yang nggak bisa angkat tangan saya suruh lompat-lompat aja Bu. Lompat, sembuh. Simple. Beda, ada cara lompatnya. Enggak, ada cara lompatnya. Yang frozen shoulder. Atau ada yang frozen shoulder sekarang? Ada yang nggak bisa angkat tangan? Hah? Sekarang ibu bisa ngangkat tangannya? Bisa? Ganjel? Oke, maju. Ya. Ibu loncat-loncat kaki yang kanan ya. Angkat kaki kiri ke belakang. Kaki kiri angkat ke belakang. Nah, lompat-lompat ibu. Lompat gini. Tuh. Terus. Oke, coba cek. Ada yang ganjal nggak lagi? Ada? Iya. Itu obatnya. Kaki kiri diangkat. Ya? Simpel kan? Ada yang ganjal nggak lagi? Coba cek. Nah, kalau besok, kalau misalnya susah ngangkat, coba langsung. Ya. Hah? Waalaikumsalam. Bisa banyak. Kalau di sini ada Bang Sabta ya, bisa di situ Bang Sabta. Ada di DM juga ada, dan ada Rumah Habah juga ada, di Kak Indah juga ada. Terus ada terapi-terapi yang lain ada berapa orang ya? Banyak. Ada juga di linknya, link Pas Indonesia ada. Ada di situ linknya Pas Indonesia. Pengobatan akhir zaman Indonesia itu ada linknya situ. Di Bangka kalau salah ada 8 orang atau 9 orang tuh. Ada di situ. Terapi pengobatan akhir zaman Indonesia itu ada. Nah, di situ nanti ada di Bangka tuh berapa orang, itu ada nomor HP-nya sekali di situ. Nah, terus juga kalau mau yang ada di DM ada, Kak Indah ada. Kalau untuk perempuan yang ahwatnya bisa ke Kak Indah. Kalau yang laki-lakinya ke DM bisa, atau Mas Sabta bisa. Mas Sabta udah bisa ya? Mas Sabta nggak ada ya?
Oh ada, Mas Sabta bisa tuh. Banyak yang mau konsultasi Pak Dan. Atau nanti mau ada rencana nanti mau diadakan pelatihan, ikutlah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi informasi kepada ayahanda bunda yang hadir dalam majlis yang insyaallah mulia ini. Insyaallah kami bersama rekan-rekan dari BMI akan mengadakan pelatihan insyaallah ya, mendatangkan beliau juga sebagai pemateri untuk terapi ya saja. Terapi pengobatan perbaikan sistem tubuh. Terapi pengobatan Perbaikan sistem tubuh. Pengobatan sistem tubuh menurut Islam. Ya. Jadi beliau ini tak mau ilmunya berada di beliau sendiri, mau ditransfer ke kita, dan transfernya itu pasti nggak bisa hanya dengan pelatihan atau materi yang hanya 1 jam. Karena beliau cerita sama kita, untuk ikut pelatihan ini juga terkadang berapa kali beliau ikut pelatihan. Berapa Ustaz kemarin tuh bayar ikut pelatihan katanya? Mahal. Lumayan Ya, mahal. luar biasa beliau berpikir bagaimana ada peran beliau untuk keumatan dari sisi kesehatannya. Akhirnya beliau mujahadah dengan harta yang beliau punya. Belajar untuk pelatihan ini beliau berbayar, beliau ikut ke sini dan alhamdulillah hari ini terasa betul manfaat dari ilmu yang beliau sampaikan. Nah, nanti beliau juga ingin mengadakan pelatihan di sini insyaallah. Belum dipastikan waktu, namun hanya dibatasi untuk 50 orang saja karena bentuknya privat materinya. Hanya untuk 50 orang ya, Bang Rusli ya. 50 orang dan pastinya mungkin ada biayanya yang kita kenakan untuk pertama khidmat kita kepada siapapun yang ambil bagian di situ dan juga materi-materi dan kemudian banyak hal lah keilmuan yang kita dapatkan. Nanti kalaupun jadi silakan ambil bagian itu. Yang pasti yang daftar duluan yang kita prioritaskan. Baik, saya kira ini ya untuk ayahanda bunda. Beliau nggak tahu sampai kapan di sini Ustaz? Hah? Sampai hari apa untuk di sini? Terakhir Di sini paling lambat 17 atau 18. sampai 17 atau 18 Februari ya. Insyaallah beliau di sini sampai 17-18 Februari karena memang hari ini sedang fokus untuk terapi 1 pasien dan yang lainnya bolak-balik datang konsultasi termasuk saya yang sudah dikeropak-keropak beliau 2 kali. Dan beliau enak karena dari cara berjalan kita pun sudah bisa lihat. Ada yang bilang beliau ini dukun. Katanya bapak ini dukun. Kok dari orang berjalan sudah tahu dia di penyakit apa? Ya beliau jawab, dari cara berjalan orang sudah kelihatan gejalanya di mana. Ya kalau yang dicet arti sebelah sini kan, yang nunduk arti di sini. Nah saya pas berjalan, Ustaz ini kolesterol dan segala macam, jadi bagusnya begini-begini. Tapi tetaplah kekuatan ruhiyah akidahnya mantap. Ustaz jangan yakini saya bisa menyembuhkan, tidak. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini wasilah antum lakukan bekam dan segala macam karena yakin bekam menyembuhkan pun tidak boleh. Bekam bukan bekam yang menyembuhkan, itu wasilah untuk kesembuhan dan Allah tetap yang menyembuhkan kita. Saya kira cukup untuk materinya. Ada 1 Al-Quran ini Quran terjemah. Saya kira saya balik ini saudara. Saya tertarik dengan materi ini. Antum kasih soalnya Ustaz. Yang 3 hal tadi dan berikan contohnya. Antum berikan soal ke audiens. Yang bisa silakan angkat tangan. Ini ada Al-Quran dari hamba Allah Fajri untuk yang hadir. 1 soal ya. 1 soal. Umi ambil Quran 1 lagi ya. 2 Quran. Oke. 2 ya, 2 Ya, Quran, 2 pertanyaan. 1 pertanyaan dulu. 1 pertanyaan. Yang pertama,
pertanyaan yang pertama, dalam pengobatan Islam itu ada 3. Sebutkan. Silakan Ustaz. Enggak pakai password sini Ustaz. Betul Ustaz? Ya. Alhamdulillah. Madu bekam dengan alkai. Hah? Panas itu alkai. Bekam, Madu alkai. madu, dan akai. Panas. Mana Ustaz? Mana di wakaf aja deh, ha? Satu lagi Ustaz. Al-Qur'annya lagi diambil. Yang kedua ya. Yang kedua. Sebutkan apa aja. Sebutkan 3. Sebutkan 3 solusi untuk nutrisi. Ku ketingok. Nutrisi. 3 solusi untuk nutrisi. Nutrisinya apa aja? Ayo. Nutrisi yang alami. Sebutkan 3 perbedaan alami sama kimia, itu aja. Yang alami Ayo. dan kimia. Oke, Qasim. Ya. 3 perbedaan yang alami dengan yang kimia. Ayo. Pasti yang pertama kali ekonomis anak lo. Ya, silakan Sim. Yang pertama apa? Ya, sudah benar. Yang kedua, Ya. Belum tentu. Belum. yang ketiga. Ya, siap. Kalau itu alami, kalau yang kimia, racun. Sudah benar. Maju, Sim, silakan Sim, maju Sim. Masya Allah. Baik, ayah anda bunda, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sekarang jam 8:18. Setelah ini kita langsung qomat, ya, kita langsung qomat melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Terima kasih banyak ayah anda bunda yang telah hadir bersama di kegiatan kita Private Course Amal Soleh. Insya Allah ini kajian pekanan yang kita akan terus jalankan sampai Allah yang mentakdirkan untuk berhenti. Kami dari pemateri ucapkan terima kasih banyak dan selanjutnya kami serahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.